Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan di kayu salib. Sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di syurga, Tuhan, terima kasih kerana pengorbanan yang telah dilakukan, kerana Engkau telah menghantar anak-Mu Yesus di kayu salib bagi kami, Tuhan. Dan pada pagi ini kami ingin meraihkan kebangkitannya. Kami berdoa Tuhan agar Engkau berkati sisi kami, Engkau berkati sesi pujian penyembahan kami, dan Engkau berkati juga khotbah yang akan disampaikan nanti Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Mari kita puji Dia. Nyanyikan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, syurga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Katakan kudus dan mulia namanya. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Pemerintah yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, syurga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, syurga bumi sujud menyembah di hadapannya. Syurga bumi sujud menyembah di hadapannya. Syurga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yesus. Haleluya Tuhan. Mari nyanyikan sebab Dia hidup. Ada kala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya.
dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup kami berarti sebab Engkau hidup, Tuhan. Kami ingin memberikan Engkau pujian, Tuhan. Segala hormat kepada Engkau, ya Tuhan. Kami ingin memberikan semuanya kepada Engkau, Tuhan. Engkau yang layak, Tuhan. Terima pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi
sembah, kami berikan hormat dan syukur pada Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan, in Christ alone, situlah harapan kami. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless bed. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness led, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no stream of man can ever block me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever block me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. Tuhan, di dalam Engkau kami punya harapan. Tuhan, seperti di dalam lagu ini, sampai Engkau pulang ataupun panggil kami pulang, di dalam Kristus kami akan berdiri, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kami menyerahkan pujian kami kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, kami serahkan sesi seterusnya kepada Engkau, Tuhan. Pemberitaan firman-Mu, Tuhan. Engkau yang berbicara, Engkau mengajar kami, Tuhan. Terima kasih di atas segalanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.
Salam, selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih tim sembah karena telah membawa kita memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Apa kabar semua? Anak di rumah saat ini, selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Happy Easter Sunday. Saudara, sebelum kita meneruskan kebaktian pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita sama-sama mengambil perjamuan kudus. Bagi Anda yang sudah bersedia, yang siap untuk mengambil, sila sediakan bersama Anda air anggur dan juga roti. Tapi sebelum itu, mari kita melihat firman Tuhan dulu. Yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 27. Suka saya memperingatkan di sini bahwa perjamuan kudus adalah hal yang sangat-sangat penting. Ianya bukan hanya sebagai rutin mingguan ataupun bulanan, tetapi adalah hal yang sangat penting yang setiap orang percaya harus mengambilnya dengan penuh iman, percaya. Dan bagi Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah percaya, saya menjemput Anda sama-sama mengambilnya pada pagi hari ini. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 berkata begini, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu saudara, saya katakan bahwa adalah sangat penting untuk kita mengambil ini sebagai hal yang sangat serius dan bukan hanya hal rutin, dan kita harus mengambil dari iman kita yang sungguh-sungguh percaya. Ayat 23 berkata begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama mengambil roti ini. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini kita sama-sama mengambil. Mari kita tutup mata dan kepala, kita ingin berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu dan kerendahan hati kami dan penuh ucapan syukur. Kami sudah mengambil perjamuan kudus Tuhan sebentar tadi, dan Tuhan mengatakan bahwa itu untuk memperingatkan kedatangan Tuhan Yesus sampai kedua kalinya. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan yang kami lakukan, sama ada itu sengaja atau sengaja, dalam pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, respon kami dan tidak tanduk kami. Kami bersyukur 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati di kayu salib, karena Engkau mengasihi kami, Engkau telah menebus dosa kami. Dan hari ini kami menjadi orang yang sudah dibebaskan. Terima kasih Bapa, ketika kami sudah mengambil perjamuan kudus ini juga, kami menerima hadirat Tuhan, kami menerima lawatan Tuhan, kami juga menerima akan berkat dan juga kesembuhan daripada Tuhan, kesembuhan rohani, mentally, physical kami. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu sebentar lagi. Kami mengizinkan, kami memberi ruangin pada Roh Kudus untuk bekerja, berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang hamba akan ajarkan, akan kongsikan pada pagi hari ini. Saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah sesuai. Oke?
Kita ketahui dan ini sudah menjadi budaya. Nah, sudah menjadi praktis kepada setiap orang Kristen, apapun gereja manapun Anda, semua kita menyambut hari, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Easter Sunday. Dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 4 buku yang menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau saudara membandingkan firman Tuhan ini, saudara mungkin akan bertanya, kenapa di dalam Markus lain dan Matius lain, Lukas lain, Yohanes lain? Saudara mungkin berpikir seperti itu. Kenapa saudara? Sebab penulis dia adalah orang yang berbeda, bukan orang yang sama. Dan mereka menulis ini mengikut saksi-saksi mata. Apapun saudara, itu bukan persoalannya. Tapi satu hal persamaan yang ada dalam keempat buku ini adalah mereka mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Amin. Jadi jangan bingung pikirkan kenapa si Paulus, kenapa si Petrus, kenapa ini mereka menulis ataupun Markus ataupun Matius lukis seperti ini, menulis seperti ini. Itulah gambaran apa yang diceritakan kepada mereka. Tetapi pada pagi hari ini mari kita fokus kepada ayat poin ataupun key point, ayat kunci yang ingin disampaikan oleh keempat buku ini, yaitu Yesus telah bangkit. Oleh itu saudara, saya ingin membawa kita membaca firman Tuhan. Saya memilih daripada Markus 16 ayat 1 sampai 8. Bagi Anda yang ada Alkitab, buku ataupun elektronik, Anda boleh membuka, tetapi saya sudah sediakan slide untuk memudahkan Anda semua. Oke, mari kita membaca firman Tuhan ini. Hanya 8 ayat saja. Ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salom membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendoleh kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu. Saudara, saya akan membagi pada 3 hal penting. Yang pertama, kita akan melihat satu persatu ayat ini. Kedua, kita akan melihat apakah respon kita hari ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga saudara, apakah makna kebangkitan bagi orang percaya hari ini? Mari kita lihat. Peristiwa ini berlaku yaitu selepas hari Sabat, selepas hari Sabtu. So Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salom membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Itu tujuan mereka. Dan pagi-pagi benar, maksudnya awal pagi, pada hari minggu pertama itu, yaitu yang hari ini adalah hari Ahad, minggu pertama, setelah matahari terbit, matahari baru terbit, pergilah mereka ke kubur itu. Mereka berjalan di kubur itu. Di tengah perjalanan, mereka bertanya kepada satu sama lain. Katakan, "Ai," dia kata,
siapa yang akan menggulingkan pintu kubur itu? Sebab pintu itu, batu itu besar dan berat. Mereka bingung, saudara. Mereka bertanya, itu ke semua perempuan? Dan memang ternyata pintu itu sangat berat dan tidak mudah digulingkan ataupun dialihkan oleh sesiapa, kecuali orang-orang yang kuat, dan itu bukan seorang dua orang. Tetapi dikatakan begini, ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Waktu pagi itu masih belum terang sangat, masih gelap-gelap di area itu, tempat itu. Dan ketika mereka sudah mendekati dengan kubur itu, baru mereka nampak batu itu sudah terguling. Ada orang yang sudah mengalihkan pintu itu. Jadi lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih di sebelah kanannya. Mereka tidak pikir lama-lama, mereka terus masuk ke dalam kubur itu. Dan mereka nampak seorang berbaju putih, seorang muda. Alkitab lain, penulis lain dikatakan bahwa itu adalah malaikat Tuhan yang duduk di sebelah kanan. Dan mereka pun sangat terkejut. Alkitab mengatakan bahwa mereka sangat terkejut. Siapa terkejut, saudara? Kalau kita di posisi mereka, kalau kita di keadaan mereka, kita akan terkejut. Ada orang padahal. Dan firman Tuhan kata dia sangat terkejut. Kalaulah mereka itu adalah ada yang mungkin melatah, mungkinkah mereka akan menari, menyanyi dan sebagainya. Dan perkataan itu sangat terkejut adalah mereka, tak dapat membayangkan perkataan mereka, rupa mereka, mungkin rupa mereka pucat, kita tidak tahu. Kita tidak mengatakan, tapi sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, dengar baik-baik. Jangan takut. Anang takut, dikatakan. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu? Dia bertanya. Orang muda ini atau malaikat ini bertanya. Nah, ini perkataan keyword ya, perkataan kunci. Ia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Kamu terpercayakah? Oke, kalau terpercaya mari kita masuk ke dalam tengok. Ini kalau bahasa harian kita. Kalau kita pun dalam posisi perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini, mungkin juga kita heran-heran. Biasanya kita manusia, kita tidak akan percaya sesuatu itu sehinggalah kita melihat ada bukti. Yes, betul. Selagi dikatakan oleh siapa-siapa pun kita mungkin tidak percaya. Jadi malaikat ini dia menguatkan lagi, dia meyakinkan mereka lagi. Dia katakan, kalau bahasa kita hari ini, dia kata, lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dia tunjukkan, inilah tempat Yesus dibaringkan. Tapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ini arahan daripada malaikat itu, supaya perempuan ini pergi dari kubur itu, pergi berjumpa dengan murid-murid Tuhan Yesus yang ke-11 orang itu, dan juga kepada Petrus, untuk memberitakan apa yang berlaku, apa yang mereka lihat itu. Ia mendolai kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Dia itu adalah Yesus. Kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Bermaksud sebelum ini, sebenarnya Tuhan Yesus sudah beritahu kepada murid-muridnya, sudah beritahu kepada mereka ini bahwa dia akan bangkit. Semua peristiwa yang akan berlaku dia sudah sampaikan awal. Dia sudah sampaikan awal. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Saya tak dapat imagine bagaimana mereka berlari. Okay. Tapi saya memikirkan mereka ini bukan pakai seluar panjang, seluar pendek, mungkin jubah. Just imagine bagaimana rupa mereka berlari. Mungkin mereka angkat jubah mereka dan berlari. Kita tidak tahu. Kita tidak mengatakan di saudara, saya tidak membuat cerita. Tapi mungkin saya just imagine bagaimana rupa mereka berlari. Mereka berlari sebab gentar dan dahsyat. Karena mereka takut, karena mereka terlalu kagum dan sebagainya. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Itulah perasaan mereka. Itulah pengalaman yang mereka alami waktu itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut.
Mungkin dalam perjalanan mereka pulang itu daripada kubur itu pergi ke tempat murid-murid Tuhan Yesus itu, Gilea. Mungkin dia ada bertemu dengan orang lain di jalan dan mereka tidak memberi kepada siapa-siapa pun. Mereka tidak menceritakan. Karena apa tadi, dia takut gentar menimpa mereka. Ingat, lihat lagi ya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Dengan singkat. Alkitab tidak menulis dia apa yang dia beritahu, tapi dengan singkat dikatakan, dan saya percaya ini yang dikatakan, Tuhan sudah bangkit, dikatakan. Dengan singkat, perkataan pendek, Tuhan Yesus sudah bangkit. Yang seterusnya, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Jadi saudara, mari kita lihat. Kalau kita hari ini ada dalam situasi mereka, posisi mereka, agak-agak apa respon kita? Yang pertama saudara, di ayat 3 itu ya. Markus 6 ayat 3. Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu nanti bagi kita? Bagaimana kita mau masuk? Besar bah, berat bah pintu itu. Tak mungkin kita masuk. Tapi nah saudara, dari segi logiknya saudara, mungkin mereka tak guna lah kita pergi macam ni, tengok dari luar saja. Lebih baik kita berbatah balik, bawa murid-murid yang lain sekali. Perhatikan saudara, perempuan-perempuan ini dia tidak bertindak seperti itu. Tidak. Mereka tetap mau pergi juga dengan bersemangat. Mereka pergi walaupun mereka tahu bahwa mereka pergi, ataupun mungkin tengok dari luar sajalah, siapa mau apa-apa tuh. Tapi kerinduan ke hati mereka itu pergi. Mungkin kita alang-alang kita ada di tengah jalanan ini, jauh juga ini. Ayo marilah kita pergi sajalah. Tengok dari luar pun jadilah. Nah saudara, ketika mereka sudah dekat, mereka nampak pintu kubur sudah terbuka. Batu itu sudah dialihkan. Wah. Jadi saudara, apa respon kita? Ketika kita memelayani Tuhan, kita terlibat dengan pekerjaan Tuhan, banyak hal dalam pikiran perasaan kita yang timbul. Dan di tengah-tengah pelayanan kita pikir, aduh kenapa macam ni, aduh bolehkah nanti saya boleh bertahan tidak? Boleh tak saya lakukan? Apa pandangan orang itu dengan saya? Apa pandangan mereka dengan saya? Saya ni tak punya apa-apa. Saudara, kita secara setiap manusia lain bumi ini, setiap kita sudah ada perasaan dikatakan rendah diri. Bukan rendah hati saudara, tapi rendah diri. Kalau sebelum COVID datang, waktu Minggu, pagi Ahad, bangun tidur, mau datang gereja tidak? Datang gereja tidak? Nanti kalau datang gereja, aduh jumpa muka dia lagi, si Anu itu, si Ani itu. Aduh dia lagi pimpin lagu boringnya. Aduh dia lagi khotbah kah? Aduh boringnya, sama saja. Banyak pikiran. Mungkin ada juga yang mengatakan, lebih baik aku tidur balik lah. Nyaman lagi. Apalagi kalau itu waktu hujan saudara. Itu alasannya paling kukuh. Tidur balik lah. Jadi apa respon kita saudara ketika kita melayani Tuhan? Banyak hal pikiran kita yang kita pikirkan. Banyak yang berlaku. Perasaan kita sendiri. Kata orang. Kan? Saya percaya semua kita mengalami hal ini. Perhatikan perempuan ini, ibu-ibu, mereka tak kisah, pergi sajalah. Kita pergi saja. Nah, ternyata keraguan mereka itu sudah dijawab. Kebingungan mereka tadi sudah dijawab. Walaupun sepanjang perjalanan itu, mereka bingung, aduh bagaimana ini. Tak apa, kita pergi saja. Pergi saja, it's okay. Apa? Kita pergi saja. Respon pertama kita saudara, ketika kita berurusan dengan Tuhan,
ketika melakukan pekerjaan Tuhan, jangan risau, jangan ragu-ragu. Kalau saudara punya kerinduan, kalau saudara tahu bahwa itu panggilan saudara, go ahead, pergilah dengan iman Anda. Dan yang kedua, bagaimana kita harus meresponi? Ayat 6 dikatakan bahwa jangan takut. Malaikat itu katakan kepada ibu-ibu itu, jangan takut. Sebab malaikat itu tahu, mereka terkejut, mereka takut. Mereka itu tengok muka mereka, tengok rupa dan keadaan situasi mereka. Mereka itu tahu yang mereka takut. Sebab itu mereka itu katakan, tenang, jangan takut. Jangan takut. Nah saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah hal yang menakutkan saudara. Kita hari ini kan kalau disuruh pergi kubur sebelah itu, malam-malam ada yang berani. Ada yang berani sih, saya rasa pasti tak ada yang berani, takut. Orang katalah, kalau mau tengok hantu kan, hantu Cina lah, kau cukur lah, bulu kening kau nampak, dia katakan. Itu cerita orang. Kita semua takut. Setiap orang, setiap kita takut kepada kematian. Setuju dengan saya? Amin. Kita takut. Tetapi malaikat ini katakan, jangan takut. Perkataan itu, 2 ayat itu, jangan takut itu adalah memberi peluang kepada ibu-ibu untuk bertenang. Kalau malaikat itu tidak mengatakan begitu, mungkin mereka sudah lari, lontar pukang. Tapi malaikat itu tahu, mungkin muka mereka pucat, kita tak tahu. Berarti tidak dikatakan. Yang pasti dikatakan mereka sangat takut dan terkejut dan gemetar. Jadi saudara, yang kedua tadi adalah kematian dan kebangkitan seharusnya meneguhkan iman dan kepercayaan kita, saudara. Bukan menakutkan. Sebab Paulus ada berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Ya, yaitu Yesus telah bangkit dari kematian sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia. Nah saudara, dasar kepercayaan Kristen hari ini, kenapa kita masih wujud hari ini adalah kelahiran Yesus sangat penting, betul. Kelahiran Yesus adalah sangat-sangat penting. Kematian, 2 hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung, Jumat Kudus, atau Good Friday. Itu juga adalah sangat penting, peristiwa yang sangat penting dalam sejarah manusia, sejarah Alkitab. Tetapi saudara juga harus ingat, semua orang lahir, betul? Setiap kita akan mati, betul? Nabi-nabi, rasul-rasul, hakim-hakim, raja-raja yang di dalam kitab, semua itu berlaku. Tapi satu hal yang kita manusia, yang orang lain tidak lakukan, yang tidak berlaku adalah mati dan tidak bangkit. Tetapi Yesus bangkit dari kematian. Itulah kunci, itulah dasar kenapa Kristen, kenapa kita orang percaya ada sampai hari ini. Kita ada hari ini, kita percaya hari ini sebab Yesus bangkit. Jadi jangan takut saudara. Dan ketiga, ayat 7 dikatakan, pergi beritakan. Kematian dan kebangkitan Kristus seharusnya bukan berita yang kita simpan diri sendiri. Bukan selepas kita terima Tuhan Yesus, kita jadi orang Kristen, jadi percaya, cukuplah. Tak payahlah saya menginjil, tak payahlah saya memberitakan perkabaran baik kepada orang lain. Tak payah. Yang penting saya sendiri selamat. Jadi saudara, kematian dan kebangkitan Kristus seharusnya bukan berita yang disimpan diri sendiri, tapi harus diberitakan, harus disebarkan. Jadi berita kesaksian itu haruslah dikabarkan kepada semua orang, sehingga ramai orang percaya. Saudara, hari ini kita mungkin dengar berita sebelah pihak, kita mendengarkan banyak orang Kristen sudah murtad. Tapi di sebelah tangan lagi banyak orang Kristen, banyak orang yang non-Kristen yang tidak percaya
Mereka kembali kepada Yesus. Adakah itu karena politik? Tidak, karena itu kebenaran. Itu adalah karena kebenaran, karena kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam yang ketiga lagi tadi itu, ibu-ibu ini adalah taat. Ketaatan dalam setiap orang yang percaya itu harus ada. Malaikat tuh berkatakan, pergi, beritahu kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus. Meskipun ibu-ibu dalam ketakutan yang amat sangat, mereka boleh saja trauma, tak boleh bercakap beberapa hari, mungkin beberapa minggu, tak tahu. Ketakutan, tetapi mereka taat. Dan mereka menyampaikan pesan itu kepada Petrus dan juga murid-muridnya. Itu ada dalam ayat 8. Saudara, bagaimana respon kita saudara hari ini? Apakah respon kita sebagai orang percaya? Orang yang sudah diselamatkan. Apa kepercayaan kita simpan, keselamatan kita simpan dulu sendiri? Nah, jangan kita menjadi orang Kristen yang selfish. Tanggung jawab kita sudah menerima keselamatan itu, sampaikan, sebarkan. Mungkin saudara kata, aduh susah lah, mau pergi ke menginjil itu susah, mau pergi ke negara lain itu susah, apalagi sekarang COVID. Saudara, penginjilan bukan hanya dibatas daripada batas ataupun daripada sempadan, tidak. Banyak di kalangan kita, tempat kerja kita, rakan-rakan kita, orang yang sepejabat dengan kita, malah saudara kita sendiri, mereka belum lagi kenal Tuhan. Mereka mencari-cari. Ini tanggung jawab kita saudara. Jangan simpan untuk sendiri, kabarkan, beritakan. Oleh itu saudara, apa respon kita? Ada 3 respon penting tadi. Yang pertama itu adalah jangan ragu-ragu. Kedua adalah jangan takut kepada kematian. Kebangkitan Kristus adalah kekuatan bagi kita. Ketiga adalah beritakan. Dan yang keempat saudara, respon kita harus yakin. Kita harus percaya. Jangan setengah-setengah. Jangan jadi setengah half cooked egg. Suka makanan half cooked egg. Telur setengah masak. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai dan malah mendahului kita dalam segala sesuatu, segala hal. Ini yang kita harus tahu. Kita mesti yakin, kita mesti tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap orang yang percaya. Mungkin hari ini, mungkin Anda mengatakan, alah tidak betul lah tuh, bulat lah Pastor Beng tuh. Sekarang musim COVID lah, saya sakit lah, hilang pekerjaan lah, itulah inilah. Tidak ada pun. Saudara, kita harus bersyukur. Kalau hari ini kita masih bernafas, kalau hari ini kita masih memiliki keluarga, kalau hari ini kita memiliki apa yang kita sepatutnya memiliki, kita mampu memiliki itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan menyertai saudara saya. Amin. Oke, kita pergi kepada apakah makna? Apakah makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus ini? Ada beberapa hal yang saya ingin sharekan. Yang pertama adalah setiap kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah 100% manusia, 100% human. Dia punya daging, dia punya tulang seperti kita. Cuma satu hal, Alkitab mengatakan dia tidak berdosa. Tuhan Yesus boleh sedih, dia juga menangis, dia lapar, dia dahaga, dia juga keletihan, mengantuk dan sebagainya. Yesus adalah 100% manusia, 100% human. Sebagai manusia, Kristus mengalami kematian tubuh. 2 hari yang lalu, Good Friday, dia menyerahkan nyawa dia di atas kayu salib. Dia kata, Bapa, saya serahkan nyawa.
ada pemahaman mengatakan, dulu saya pikir macam ini, Yesus mati ke salib adalah karena dia sudah letih, habis darah dan sebagainya. Tidak. Justru Yesus mati adalah dia tersalib karena dia menyerahkan nyawa dia. Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Nah, kita perbetulkan lagi pikiran kita, apa yang kita pikir selama ini. Di zaman kanak-kanak saya pikir Yesus mati itu adalah karena dia sudah letih, cedera dan sebagainya. Ya, itu dari segi manusia ada. Tetapi Alkitab mengatakan, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Lepas itu terus dia putus nyawa dia. Tetapi di dalam dia, Allah hadir dan bertindak membangkitkannya dari kematian itu. Itu yang pertama, makna daripada kebangkitan Yesus bagi kita. Kedua adalah, kebangkitan Kristus adalah bagian dari Injil yang kuat, yang diberitakan sekaligus meneguhkan pemberitaan Injil. Nah saudara, tadi saya katakan, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, dan dia terus mati begitu, jadi sia-sialah, tidak ada pemberitaan Injil sampai hari ini. Tetapi makna daripada kebangkitan Yesus adalah bagian yang penting, yang kuat ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan Injil, pergi menginjil. Sebab pemberitaan Injil yang lengkap tidak dapat dipisahkan dari peristiwa dan pemberitaan kebangkitan Kristus. Kalau dia tidak dibangkitkan, apa kita mau cerita? Kita katakan, oh dia mati. Ya, semua orang mati. Tadi saya katakan, setiap orang memang akan mati. Malah nabi-nabi, rasul-rasul, semua mereka mati, tapi tidak dibangkitkan. Jadi strategi kedua saudara adalah, itu adalah makna yang sangat penting ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita menginjil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Yang nomor 3, kebangkitan Kristus menjadi penentu dari seluruh ajaran Kristen. Sehingga tegak atau runtuhnya iman Kristen didasarkan kepada realiti kebangkitan Kristus. Nah saudara, wah ini very powerful, sangat berkuasa. Kebangkitan Kristus menjadi penentu dari seluruh ajaran Kristen. Alkitab ini. Sehingga tegak atau runtuhnya iman seseorang itu adalah berdasarkan kepada realiti kebangkitan Kristus. Yang keempat saudara, kebangkitan Kristus adalah salah satu penentu tentang jaminan karya penebusan Allah yang sempurna melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, saya lupa bolkan itu tukar warna. Kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan orang-orang percaya. Pada saat kebangkitan Kristus adalah salah satu penentu tentang jaminan. Penentu tentang jaminan karya penebusan Allah yang sempurna melaluinya, yaitu Yesus Kristus. Sempurna, komplit, perfect. Kalau tidak ada kebangkitan, hanya kelahiran, kematian, maka ajaran firman Tuhan, ajaran Kristen itu tidak komplit, tidak sempurna, tidak perfect. Yang keempat saudara, tadi saya katakan bahwa kebangkitan Kristus adalah salah satu penentu tentang jaminan karya penebusan Allah yang sempurna melalui anaknya Yesus Kristus. Yang terakhir, yang kelima, kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan orang-orang percaya pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu adalah perkataan parousia, itu adalah perkataan yang melambangkan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua untuk menghakimi. Dasar. Nah saudara, setiap rumah dasar dia mesti kukuh. Apalagi kalau itu bangunan tinggi. Saya mesti ingat cerita ini. Wisma Seberkas dikatakan bahwa Wisma Seberkas, dasar dia tuh, di dalam itu
separuh daripada ketinggian bangunan itu sendiri. Setiap arsitek mereka harus membuat dasar yang kuat, yang utuh, yang boleh tahan termasuk gempa bumi, terutama bangunan tinggi. Kadang-kadang saudara, apabila kita lihat ada bangunan, kalau kita pergi ke Pulau Pinang contohnya, bangunan dia size dia bukan kecil tapi tinggi sampai berpuluh tingkat, seram juga rasa tengok. Tapi kenapa orang berani beli sampai ke tingkat 30-20B? Kenapa? Sebab mereka yakin, selepas mereka lihat semua report atau sebagainya, mereka tahu bahwa dasar itu adalah sangat kuat, sangat teguh, tidak mungkin akan tumbang sembarang. Saudara, dasar kita orang iman, orang percaya adalah kebangkitan Yesus. Tadi saya katakan di keempat buku ini tadi, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, hanya satu saja kata kunci yang ini disampaikan adalah Ia telah bangkit. Yesus telah bangkit. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, dan dia tidak mati dan tidak ada di situ. Tidak ada lagi kubur, tetapi sudah bangkit dari kematian. Itulah dasar kepercayaan kita. Oleh itu saudara, setiap kali, every Sunday, setiap hari Ahad, kita menyambut, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan setahun sekali saudara, bukan hari Easter saja, tapi setiap hari Minggu kita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus juga adalah saudara, memberi harapan yang baru. Selalu baru, sentiasa baru kepada kita setiap hari. Situasi ini saudara, COVID-19 sangat menyusahkan banyak orang. Banyak orang sudah hilang harapan. Tetapi bagi orang yang percaya, orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, yang percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan, dia tidak pernah akan dikecewakan. Dia tidak akan pernah ragu-ragu, tak pernah takut. Sebab Yesus bangkit telah mengalahkan maut. Yesus bangkit telah memberi asuran bahwa kita akan sama-sama berjumpa di surga. Amin. Haleluya. Ada 5 poin tadi. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah setiap kita akan mengalami kematian. Tetapi kematian Tuhan Yesus, Allah sendiri yang membangkitkan dia. Jadi jangan takut pada kematian. Satu waktu nanti kita akan sama-sama bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kedua adalah kebangkitan Kristus adalah bagian dari Injil yang teguh. Tidak dapat dipisahkan penginjilan dan kebangkitan Kristus. Ketiga adalah kebangkitan Kristus adalah penentu dari seluruh ajaran Kristen. Penentu. Keempat adalah penentu tentang jaminan karya penebusan Allah yang sempurna. Tanpa kebangkitan, karya Allah itu tidak sempurna, saudara. Kelima adalah dasar kepercayaan kita adalah karena kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita tutup mata dan tutup kepala. Kita ingin berdoa. Sedikit masa ini untuk kita memikirkan. Yang pertama, apa respon kita tadi? Yang kedua adalah apakah makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus? Kita renungkan dua-dua itu. Kita renungkan semua poin itu. Mari kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Katakan kau ada harapan. Ku ada harapan. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar.
tak gentar, sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupku berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk beberapa menit yang lalu kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau telah lahir bagi kami. Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami. Dan juga Engkau telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang sesungguhnya. Setiap yang difirmankan, yang dikatakan di dalam kitab, termasuk dalam perjanjian lama, yang sudah dibuatkan sebelum kelahiran Tuhan Yesus, itu bukan perkataan kosong, tetapi itu adalah ya dan amin. Kami ada hari ini, kami hidup hari ini, kami menjadi orang percaya hari ini oleh karena Yesus telah bangkit dari kematian. Harapan kami selalu baru, harapan kami sentiasa baru. Terima kasih Bapa. Bagi yang sedang mendengar firman-Mu, berkati mereka, hati mereka. Setiap kami akan paham dan peringati bahwa kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya setahun sekali, tetapi juga itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami memuliakan nama-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang percaya sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Easter. Tuhan memberkati. Amin.